Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bisa di rumah pemirsa Pal TV. Hari ini tanggal 12 Desember 2024 di hari Kamis. Tentunya kami menyapa kembali pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun. Aku Bicek Kiki, yang jelas kita nyapa dulu pagi hari ini untuk pemirsa Pal TV yang sudah santai-santai dengan sarapannya. Betul. Atau baru nyampe di tempat pegawainya. Ya, kalau Cek Kiki tadi agak kelabakan dikit pagi ini. Jadi kayak kejar monyet pagi hari ini ya. Ini juga mungkin pemirsa yang di rumah sama Cek Kiki, pagi hari mengawali aktivitas dengan olahraga. Betul. Ya, atau justru nganter ternak-ternakannya ke sekolah masing-masing. Karena macan ternak kan, mama cantik antar anak sekolah. Bagus singkatannya ya. Jadi lebih semangat lagi pagi hari ini karena kita berdua nak ngejok ke informasi. Ini yang mungkin sekarang lagi anget dibincang oleh beberapa masyarakat terkait dengan PHPU. Tahu Mang Cek apa itu PHPU? Jadi PHPU ini perselisihan hasil dari pemilihan umum. Betul. Kita kan kemarin sudah pilkada, Cek Kiki. Nah ini tinggal nunggu hasil. Nah biasanya kalau nunggu hasil nih ada yang pro dan juga kontra. Banyak hitung cepat juga. Banyak juga yang setuju dengan hasil perhitungan. Ada yang ngomong, oh ini kayaknya curang. Oh ini ada politik uang. Nah kita bahas dulu hari ini. Dan kita bahasnya tidak cuma berdua baik karena kita sudah undang pakarnya ini. Selaku analis hukum Bawaslu Kota Palembang ada Bapak Ahmad Fajri Hidayat. Selamat pagi Pak Fajri. Selamat pagi Mas. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak. Sehat ya. Pagi hari ini segar pastinya ya gitu ya. Cek Kiki pagi ini tadi. Iya. Mudah-mudahan. Kalau kita jingo ini Cek Kiki rai-rai analis nih tenang tapi mengamati. Betul. Hati-hati loh sama analis ini. Bener. Analis ini. Rai-rai Mang Cek Midun nih kayaknya banyak cicilan gitu. Apalagi pasal hukum. Masalah hukum. Nah, kalau kita nak ngomong Pak Fajri terkait dengan tugas analis hukum Bawaslu Kota Palembang dan juga sejauh ini pilkada di Kota Palembang khususnya Cak Mano. Ya, di pelaksanaan pilkada Kota Palembang dari proses awal tahapan sampai dengan terakhir kemarin rekapitulasi, alhamdulillah secara umum dari hasil analisis kami berlangsung dengan aman dan tertib dan relatif lebih patuh kepada peraturan perundang-undangan seperti itu. Artinya sudah sesuai harapan ya, Pak? Alhamdulillah sudah hampir sesuai harapan. Gitu. Oke. Nah, balik lagi karena tema kita ini mengenai PHPU. Banyak pemirsa Pal TV tidak tahu cangkupan PHPU ini sampai kemana. Bisa dijelaskan tidak lebih jelasnya lagi? Ya, makasih Mbak Kiki. Jadi PHPU itu adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai hasil penetapan pemilihan umum. Tapi kalau dalam pilkada itu kita menyebutnya dengan PHPkada, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan PHPU pada saat kita pemilu kemarin. Kalau PHPU itu yang digugat adalah penetapan dari SK KPU secara nasional, sementara yang dalam pemilihan kepala daerah yang digugat adalah penetapan oleh KPU setempat. Dalam hal ini untuk Kota Palembang di KPU Kota Palembang. Begitu. Oke. Jadi artinya kalau PHPU itu digugatnya setelah keluar hasil dari KPU, kalau PH Pilkada ini sebelumnya atau macam mana ini? Oh tidak, tetap penetapan setelah proses penetapan oleh KPU Kota Palembang. Kalau pemilu itu kan penetapan secara nasional. Tapi kalau ini karena dia pemilihan kepala daerah itu yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang. Yang sedikit berbeda kalau kemarin itu di SK, kalau sekarang itu cukup setelah pengumuman itu sudah 3 hari setelah pengumuman itu paling lambat sudah bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah kalau kita dengar kata perselisihan hasil pemilihan umum ini kan agak berat nih Pak Fajri terkait dengan perselisihan ini sendiri. Mungkin dikatakan perselisihan ini ketika ada laporan kah atau ada indikasi kah seperti apa dari Bawaslu? Ya kalau secara normal di 157 Undang-Undang 1 2015 dan seluruh perubahannya itu Undang-Undang Pemilihan kami menyebutnya itu di 157 dan 158 itu lebih ke perselisihan hasil Mbak. Lebih ke di 158 bahkan ada ambang batas untuk Kota Palembang dengan jumlah pemilih 1,2 juta itu 0,5% selisihnya. Tetapi dalam beberapa kesempatan Ketua MK dan pimpinan MK Pak Suhartoyo, Yang Mulia Saldi Isra menyampaikan bahwa MK sekarang bukan mahkamah kalkulator. MK sudah tidak lagi hanya menilai ambang batas selisih. Tapi kalaupun ada kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, MK akan mempertimbangkan itu untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi.
beberapa contoh kemarin pada saat pemilu, ada beberapa yang tidak terlalu signifikan soal hasil, tapi ketika pemohon, penggugat kalau secara umum pemohon itu menyatakan banyak kecurangan yang terjadi atau pelaksanaannya itu ada pelanggaran-pelanggaran, itu MK mempertimbangkan. Bahkan ada salah satu kabupaten kota kemarin pada saat pemilu itu oleh MK diperintahkan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, dihitung di Mahkamah Konstitusi, Mbak. Karena ada proses yang tidak tepat dengan secara aturan. Artinya tidak perlu menunggu 0, sekian untuk menggugat begitu? Ya, kalau secara undang-undang di 158 itu memang ayat 2 untuk kabupaten kota memang ada ambang batas, tapi MK sekarang sudah lebih progresif menilai itu, jadi tidak lagi cuma melulu soal hasil, tapi juga soal prosesnya juga, kecurangan juga itu ada, apakah putusan Bawaslu dijalankan atau tidak, itu MK akan mempertimbangkan seperti itu. Berkaca dari pemilu PHPU pada saat pemilu kemarin, hampir 70% putusan MK itu pertimbangannya berdasarkan keterangan Bawaslu, Mbak. Oke, nah siapa saja sih yang diperbolehkan untuk menggugat ini? Ya, yang memiliki legal standing itu sebenarnya adalah pasangan calon. Untuk yang kondisi normal ya. Untuk yang hanya satu pasangan calon di kabupaten kota atau di provinsi, itu yang memiliki legal standing adalah pemantau pemilu yang terdaftar di KPU. Jadi untuk yang, kalau bahasa kita, kalau yang kotak kosong kan tidak ada, cuma ada satu pasangan calon. Siapa yang berhak menggugat karena nggak ada pasangan calon? Undang-undang membolehkan itu pemantau pemilu untuk menjadi pemohon, penggugat. Artinya kalau masyarakat umum merasakan tidak kepuasan gitu dengan hasil perhitungan, bolehkah? Sepanjang ini undang-undang membatasi itu, jadi membatasi hanya boleh pasangan calon dan pemantau ada pemilu. Background khusus ya? Iya, landasan. Tidak bukan perseorangan ya, tapi memang para pihak itu yang sudah terlembaga, pasangan calon dan pemantau pemilu. Oke, karena memang mungkin agak jarang atau punya keberanian yang sangat tinggi ya untuk menggugat yang seperti ini. Kecuali punya kepentingan tadi ya, mungkin dari partai dan segala macam. Ya, yang memiliki kepentingan langsung di Nah, kalau kita lihat Pak Fajri dari PHPU yang sudah mungkin dilaporkan terkait ke Bawaslu sendiri, ini mostly atau rata-rata tentang apa perselisihannya ini sendiri? Oh enggak, kalau yang PHPU itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Oh, langsung ke sana ke berarti? Mahkamah Konstitusi. Sampai sejauh ini sudah satu pasangan calon peraih suara kedua, kalau boleh disebut pasangan calon nomor 3, itu pada tanggal 6 Desember kemarin sudah memasukkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan selisih hasil ya. Tapi saya belum bisa menyampaikan apa isinya karena memang di website Mahkamah Konstitusi belum dirilis. Itu mungkinan tanggal 19 Desember sudah baru bisa dibuka, disampaikan. Nah, kalau muaranya sendiri, kalau sudah nanti ke MK terkait dengan PHPU ini sendiri, muaranya akan mengeluarkan hasil dari MK sendiri atau nanti di-share dari Bawaslu sendiri? Ya, hasil dari PHPKada itu MK akan mengeluarkan putusan atau penetapan. Jadi untuk putusan ketika itu sudah diproses, sudah diperiksa di MK, untuk penetapan misalnya hasil yang gugatan yang ini dinyatakan dismisal atau tidak bisa diterima. Nah, itu langsung penetapan KPU ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada KPU bahwa ini sudah selesai. Untuk kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Ada range waktunya tersendiri atau memang itu berdasarkan penyidikan begitu? MK sudah membuat jadwal di Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023, sudah membuat jadwal. Kalau saya tidak salah ingat, itu mulai bersidang itu sekitar tanggal 21 Desember, itu pemeriksaan pendahuluannya, sampai dengan 31 Desember 2024, kemudian dilanjutkan sampai Januari. Kalau diproses sampai akhir, kalau saya tidak salah ingat di PMK 4 itu sampai dengan 20 akhir Februari 20-an, tanggal 20. Itu yang diproses panjang ya. Tapi kalau yang selesai di putusan sela itu di tanggal 20 Januari. 20 Januari. Itu artinya nanti pada saat keluar hasil putusan
kita masih menunggu dulu sebelum nanti pelantikan ya begitu Iya, ya. iya. Karena memang ada sangkut pautnya terhadap kasus yang diajukan Ya, gitu ya. ya, untuk yang masuk di PHPKada di Mahkamah Konstitusi itu yang tidak nanti sampai dengan hari ini atau besok itu sudah kalau nggak salah sudah selesai ya 3 harinya. Itu MK akan menyampaikan surat kepada KPU biasanya bahwa tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU. Jadi nanti hasil muara dari PHPKada ini sendiri 2 berarti Pak, disetujui atau tidak disetujui begitu? Ya, kalau dia tidak disetujui, Ya. bahasa Mas tadi, kalau tidak disetujui nanti langsung ditetapkan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh KPU itu sudah benar, Sah, gitu sudah ya. sah. Ya. Jadi si ini tidak gugatan permohonan dari pemohon itu Tidak dapat dikabulkan. tidak dikabulkan. Kemudian ketika ada sesuatu yang menurut MK harus diperiksa lebih mendalam, itu menunggu putusan dari MK. Putusannya bisa tetap menetapkan putusan KPU atau MK memiliki putusan yang lain misalnya. Bisa ada beberapa kasus yang pemungutan suara ulang. Dulu ada pemungutan suara ulang di daerah yang melaksanakan pilkada. Oke, jadi kemungkinannya bisa jadi ada pemungutan suara ulang atau Ya, disahkan tergantung ya. dengan pemeriksaan Oh, dari iya. Yang Mulia Betul. Mahkamah Konstitusi. Nambah gawe Bawaslu lagi Iya. Berarti diperpanjang lagi nih ribut-ributan bawah. Tapi sejauh ini belum rilis tadi ya, Iya. belum bisa disebutkan ya Pak ya Iya. terkait dengan aduan dan juga apa hasilnya ya. Ya, meskipun begitu Bawaslu sejak selesainya rekapitulasi di KPU sudah mempersiapkan diri apa-apa yang akan menjadi keterangan Bawaslu nanti di Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi kalau boleh tahu apa sih persiapan Bawaslu sendiri biasanya? Ya, Bawaslu itu karena kami adalah pihak pemberi keterangan, posisinya itu di tengah-tengah. Kami menyampaikan apa hasil pengawasan kami selama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah. Kemudian ketika ada laporan dugaan pelanggaran, apa yang kami lakukan, bagaimana kami memprosesnya, bagaimana hasilnya. Kemudian juga ketika ada permohonan sengketa, Bawaslu juga menyampaikan apa hasil putusan dari Bawaslu. Jadi itu yang disampaikan oleh Bawaslu itu lebih ke apa yang dikerjakan sama Bawaslu. Kami tidak membenarkan yang satu, tidak membenarkan yang lainnya. Kami menyampaikan apa hasil pengawasan kami, apa hasil proses penanganan pelanggaran kami, apa hasil proses penyelesaian sengketa selama pemilu. Karena kita tahu Bawaslu ini selalu ada di setiap TPS ya. Iya. Artinya kalaupun ada kecurangan, apakah itu miss dari perhatian Bawaslu atau seperti apa, nanti itu akan dijadikan sebuah pertanyaan begitu ya? Iya, iya. Makanya di PHPKada maupun PHPU itu adalah pertaruhan Bawaslu juga. Kredibilitas ya. Iya, kredibilitas Bawaslu. Apakah Bawaslu telah melaksanakan tugasnya ya sebagaimana diperintahkan undang-undang dengan baik atau tidak? Seperti itu. MK biasanya bertanya kepada Bawaslu, ini Bawaslu gimana hasil pengawasannya? Iya. Berarti Pak Farji bisa kita simpulkan nanti peran Bawaslu adalah di PH Pilkada ini sebagai saksi. Tidak, sebagai pemberi keterangan. Oh, pemberi keterangan. Oh, Jadi beda posisinya ya? di tengah-tengah, beda. Jadi kalau para pihak itu pemohon itu biasanya pasangan calon atau tadi pemantau pemilu. Ya. Kemudian termohonnya adalah KPU, itu pihak yang saling beradu argumen ya untuk Ya. apa yang mereka sampaikan. Kemudian ada pihak terkait itu adalah pasangan calon yang biasanya menang ya, yang peringkat pertama dalam pilkada. Nah, Bawaslu itu posisinya di tengah-tengah. Bawaslu itu jadi pemberi keterangan. Kalau dulu itu atas permintaan MK, tapi sekarang sudah dinormalkan sama MK. Bawaslu selalu memberikan keterangannya secara tertulis, secara lisan juga. Bagaimana hasil pengawasan? Jadi ketika misalnya pasangan calon pemohon itu menyampaikan, oh ini ada kecurangan, MK akan menanyakan kepada Bawaslu bagaimana hasil pengawasan Bawaslu, benarkah ada kecurangan? Kemudian ada yang mendalilkan ada kecurangan di sini, apakah sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu atau tidak? Ya. Itu biasanya menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara. Baik, nah, ini seru nih kalau ngomongin pilkada ya. Tadi baru satu segmen, kita akan kembali lagi pemirsa, masih ada 2 segmen lagi tentunya bersama dengan Pak Fajri Hidayat selaku analis hukum Bawaslu Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Palembang.
Masih pemirsa PAL TV, masih mantap di Halo Palembang, masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Midun. Betul. Ya, pasti yang baru bergabung, kita masih membahas mengenai tema kita yaitu persiapan PHPU di Kota Palembang serta strategi Bawaslu dalam menghadapinya. Nah, pastinya masih dengan narasumber kita yaitu analis hukum Bawaslu Kota Palembang, Bapak Ahmad Fajri Hidayat. Kembali kita bertanya lagi nih Bapak, tadi sudah dijelas ke rincian-rincian. Nah sekarang Bicek Kiki agak sedikit keluar sedikit ya dari kasus-kasus atau laporan-laporan yang saat ini sudah diterima oleh Bawaslu. Ya, sampai dengan kemarin itu catatan kami itu ada 34 laporan yang kami terima secara langsung dan 1 laporan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi, Mbak. Sebagian besar sudah selesai, sudah selesai prosesnya. Tinggal yang 2 laporan terakhir yang masih di proses, kemungkinan dalam 1-2 hari ini sudah. Ini untuk kota ya? Untuk kota dan 1 yang pelimpahan dari provinsi. Bawaslu Provinsi untuk gubernur. Artinya dari total 35. 35. Jadi 33 sudah selesai. Ya. 22 dalam 2 kasus masih dalam proses. Selesai ini dalam artian sudah memang benar-benar clear ya, sudah ada putusan bahwa apa ya, nih sudah keluar dan hasilnya. Keputusan status penanganan pelanggarannya sudah diselesaikan. Tapi rata-rata pelanggarannya apa sih, berupa apa sih, Bapak? Bervariasi sih Mbak ya. Kalau tergantung tahapan ya. Waktu awal-awal dulu lebih ke laporan mengenai dugaan netralitas ASN, kemudian pada masa kampanye itu lebih ada dugaan pelanggaran politik uang seperti itu. Ada juga soal lebih ke 2 itu trennya ya, pelanggaran netralitas ASN dan politik uang dugaannya. Dari rato-rato kasus ini kita bahas sedikit boleh ya. Kebanyakan memang itu benar atau memang tidak terbukti hasilnya? Ya, begini ya, Bawaslu itu agak sedikit kesulitan karena ya kami nggak bisa mengomentari peraturan perundang-undangan. Waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undang oleh undang-undang itu kepada Bawaslu untuk menyelesaikan laporan atau temuan pelanggaran itu untuk pemilihan kepala daerah hanya 3 hari, Mbak. 3 hari. 3 hari. Artinya 3 hari itu harus clear. Harus sudah clear, sudah selesai. Ada tambahan 2 hari ketika kami membutuhkan keterangan tambahan. Agak berbeda dengan pada saat pemilu. Pada saat pemilu waktu yang diberikan ya walaupun sedikit juga ada 14 hari kerja. Jadi dengan waktu yang sangat singkat itu agak kesulitan juga Bawaslu untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. Makanya Bawaslu lebih banyak meminta kepada pelapor untuk memberikan bukti yang lebih clear, bukti yang lebih terang dari cahaya. Jadi kami menggunakan adegium ya siapa yang mendalilkan, siapa yang itu mereka yang membuktikan. Karena untuk Bawaslu dalam waktu 3 hari agak kesulitan juga untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran itu. Jadi artinya si pelapor ini harus melengkapi segala bukti-bukti yang diperlukan berdasarkan undang-undang. Dia bukti ketika dia mendalilkan ada suatu pelanggaran harus kami meminta ada bukti yang benar-benar clear, buktinya benar-benar apa ya? Jelas. Konkret, sudah jelas, sudah konkret. Jelas. Jadi tinggal kami menilai apakah bukti ini benar atau tidak seperti itu. Jadi dalam video juga harus jelas, tidak terputus-putus, suara jelas, resolusi juga bagus begitu ya. Hmm. Sudah jelas bentuk pelanggarannya, siapa yang melakukan pelanggaran gitu, Mbak. Baik, Pak Fajri, kalau kita lihat kan ini pilkada pertama serentak di Kota Palembang ya, seluruh khususnya ya. Dan juga mungkin persiapannya di tahun-tahun kemarin kan kita bisa pemilu, baru nanti ada jedanya lalu pilkada begitu ya. Nah kalau ini selain waktu tadi yang diberikan terlalu singkat, apalagi sih sebetulnya tantangan dihadapi dari pilkada serentak kita di tahun ini? Apa ya tantangan? Kalau soal pekerjaan yang relatif karena sudah lama ya. Sudah biasa. Lebih ke sekarang itu lebih ke stamina kami yang bekerja. Oh, SDM berarti SDM ya, stamina ya, lebih faktor eksternalnya itu. Soal ya ada beberapa juga yang sakit gitu kan, karena agak lumayan panjang kan durasi dari kemarin pemilu kemudian langsung nyambung ke beririsan dengan tahapan pilkada. Iya. Lebih ke itu sih sebenarnya. Pinter-pinter kami menjaga kesehatan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat laporannya Pak Fajri terkait dengan pilkada yang tadi banyak yang sakit dan segala macam, mungkin tidak lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya ya? Alhamdulillah tidak justru lebih tahun parah. ini ya? Alhamdulillah sudah. Masing-masing lembaga sudah sudah mempersiapkan vitamin, kami udah dikasih dari belajar pada yang belajar dari yang sebelumnya. Iya. Bahkan pimpinan juga ya
harus pinter-pinter beristirahat kalau itu. Curi-curi waktu, kalau udah mulai agak capek mundur dulu sedikit, jangan sampai peristiwa sebelumnya di tahun 2019 terulang. Alhamdulillah sekarang ya ada beberapa pahlawan demokrasi di Bawaslu yang wafat gitu kan, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Betul, kalau kita lihat kan soalnya sempat viral kan terkait dengan petugas Bawaslu yang kelelahan lalu akhirnya kita tidak mau kan akhirnya meninggal dunia. Tapi kan tahun ini rasanya memang tidak terlalu bergejolak begitu ya? Tidak, alhamdulillah. Iya. Tapi yang dirasakan pribadi gimana nih, Bapak? Kayaknya lebih ini ya Mbak Kiki lebih banyak begawi. Tekanan batin ya. Karena langsung. Ya, kalau boleh cerita soal pribadi ya, alhamdulillah di tahun ini penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun ini saya lebih sehat gitu. Kalau dulu saya sempat pingsan 2018, 2020 saya sempat pendarahan ini, tapi alhamdulillah tahun ini saya sehat-sehat. Luar biasa ya, ternyata ini salah satu korbannya, sempat pingsan dan sempat pendarahan ya. Tapi memang kenapa, apa bedanya dengan yang dulu dengan sekarang, lebih apa sih yang membuat kita jadi lebih kayak stamina-nya bisa lebih dijaga? Karena suaranya beda jauh ya? Mungkin prosesnya sudah pengalaman dari yang kemarin kan. Sudah bisa membagi waktu kapan harus beristirahat, kapan ngegas lagi. Bukan gitu. karena ritme yang sekarang lebih kendor? Saya sudah bisa ngatur ritme gitu. Teman-teman sudah bisa ngatur ritme, sudah dari yang dulu. Kalau dulu kan itu juga sih faktornya. Kalau dulu kan laporan hampir setiap hari, setiap ini udah masuk gitu kan. Sekarang agak karena lebih kendor dan juga lebih tahu bagaimana cara mengatur ya. Jadi sudah ada skema dengan teman-temannya. Gantian aku udah kayak anget badannya. Kayaknya sudah punya pengaturan pribadi masing-masing ya. Punya alarm 12 jam harus istirahat. Tadi di segmen pertama kan kita sempat nanya nih Midun mengenai pelaporan PHPU. Nah, tadi sudah ada juga Bapak menjawab bahwa kita sudah ada persiapan. Boleh tahu nggak sih persiapannya ini apa-apa lagi lebih mendalam? Ya, sebelum berakhirnya masa tugas pengawas TPS, pengawas kami yang di tingkat TPS, kami sudah meminta lebih dahulu bagaimana laporan pelaksanaan tugas mereka lah. Di Bawaslu itu namanya laporan hasil pengawasan. Pada saat pada saat pemungutan dan penghitungan suara kemarin. Karena yang lebih paham, yang memantau sepanjang pelaksanaan itu adalah pengawas TPS di tingkat bawah, dan mereka mempunyai durasi tugas lebih pendek kan, karena setelah itu pengawas pemilu yang ad hoc di tingkat Bawaslu kan terbatas waktu kerjanya sampai tahun ini kalau nggak salah, atau tahun depan, awal tahun depan sudah selesai masa tugasnya, dan itu yang sudah kami kumpulkan terlebih dahulu bagaimana laporan hasil pengawasannya. Dan alhamdulillah juga ya, tingkat keseriusan bekerja tahun ini di tingkat TPS itu sudah agak sedikit meningkat, pengetahuannya juga sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Mungkin Mbak Kiki, Mas Midun juga tahu bahwa di Palembang kemarin ada 5 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang kan. Itu merupakan hasil kerja dari pengawas TPS kami yang melihat ada ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaksanaan pemungutan suara, dan itu kami apresiasi, dan teman KPU juga sadar itu melaksanakan itu dan dilaksanakan pemungutan suara ulang karena kesalahan prosedur, sehingga ini mungkin juga di 5 TPS itu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena bisa jadi ketika ada kesalahan prosedur juga itu sering didalilkan juga di Mahkamah Konstitusi, Mbak. Oh, artinya kalau memang dari Bawaslu menemukan di TPS pada saat pemungutan itu sudah ada ketidakpatuhan ya, itu memang sudah langsung diambil keputusan dari Bawaslu sendiri untuk dilakukan ulang tanpa menuju ke untuk pemungutan suara ulang di norma itu, di peraturan perundangan itu ada 2. Itu bisa dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dari pengawas pemilu, pengawas kecamatan, dan pengawas di bawahnya, pengawas TPS, atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Syarat-syaratnya pun hampir sama sebenarnya, lebih ketidakpatuhan terhadap prosedur. Nah, Bawaslu itu untuk di tingkat TPS, Bawaslu memiliki kewenangan itu. Artinya yang kemarin terjadi seperti itu? Yang kemarin terjadi, pengawas TPS, pengawas kecamatan itu melihat ada ketidakpatuhan prosedur, sehingga kami merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang lagi. Diulang lagi prosesnya sehingga sesuai dengan prosedur.
Nah, di MK juga beberapa kali terjadi seperti itu. Ketika itu tidak mungkin tidak kami temukan, tidak kami lihat, atau ada beda persepsi antara kami dengan yang lain, tidak dilakukan pemungutan suara ulang, ada yang meminta sampai ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi dilakukan pemungutan suara ulang. Oke, itu pentingnya SDM dari anggota. Iya, iya. Makanya tahun ini alhamdulillah maaf ngomongnya, daya serap ya, daya serap pengetahuan di tingkat pengawas ad hoc agak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang berhubungan dengan SDM Mbak Kiki dan juga Pak Fajri. Kan kalau kita lihat kesigapannya, mungkin juga stamina-nya lebih terjaga di tahun ini. Ini ada satu pelatihan khusus yang dilakukan di tahun ini khusus, atau kayaknya ngalir aja seperti biasa, cuman memang SDM-nya yang lebih baik? Ya, kalau pelatihan relatif sama ya, relatif sama dengan sebelum-sebelumnya. Nggak ada penambahan hari, penambahan? Ada beberapa penambahan hari memang, ada beberapa yang lebih ini dan lebih intens. Tapi ya relatif sama lah. Tapi menurut saya lebih ke ini ya, pengetahuan daya serap teman-teman di tingkat ad hoc yang lebih baik. Atau berpengaruh juga dengan Gen Z sekarang ya? Bisa jadi. Karena mungkin tenaganya sudah banyak Gen Z Sudah sekarang banyak ya. Sudah. Dan Jadi, mungkin lebih sadar teknologi ya. lebih sadar teknologi. Nah, dulu kami agak kesulitan juga soal karena ada sistem informasi ya. Agak kesulitan tahun 2019 ya, 2019 itu ada kami namanya SWASLI, Sistem Pengawasan Pemilihan. Itu agak kesulitan menyampaikan laporannya secara online itu ke Bawaslu RI. Tahun ini banyak. Aman, Mbak. Aman. Aman. Jadi tahun ini setelah berdasarkan laporan sudah 100% bahkan sudah disampaikan, walaupun ada yang tidak pada tanggal 27, ada udah geser hari berikutnya, tapi kepatuhan dibanding sebelumnya banyak yang tidak tersampaikan. Oke, berarti memang SDM-nya ini memang benar-benar meningkat ya, kemampuan meningkat. SDM-nya. Tadi kayak Mbak Kiki bilang, Gen Z juga tingkat kepeduliannya ternyata sekarang lebih ini dengan demokrasi. Kami banyak teman-teman Gen Z itu yang mendatangi Bawaslu, Kak, Mbak, kami mau ikut pengawas partisipatif, ingin membantu itu. Jadi tingkat kepedulian, saya juga nggak tahu ya apa faktor apa itu. Gen Z sudah peduli. Di salah satu universitas, fakultas hukumnya bahkan walaupun tidak pernah dilatih sama Bawaslu, nelfon kemarin dosennya, itu bisa nggak kami melakukan pengawasan? Terus silakan dengan senang hati ikut melakukan pengawasan partisipatif. Relawan begitu ya? Relawan seperti itu. Wow, kita acungkan jempol dulu nih teman-teman yang seperti ini punya kepedulian. Betul. Jadi jangan disalahartikan the power of Gen Z ya. Iya. Bukan berarti main HP terus, bukan selalu negatif ya. Iya. Jadi memang kita harus ada positif dan negatif yang diambil. Ini berhubung sudah membahas tadi mengenai SDM, berarti juga ada teknologi yang pastinya juga turut membantu ya dalam proses-proses pemilu kada ini. Tapi kita tahan dulu ya. Tahan dulu. Ingat ya, ada segmen ketiga yang nanti. Kita bakal lebih mendalam mungkin cerita terkait dengan Gen Z dan juga penggunaan teknologi di Pilkada tahun ini. Seperti apa pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, masih di Halo Palembang dan tentunya masih dengan tema kita hari ini terkait dengan persiapan PHPU di Kota Palembang dan juga strategi Bawaslu dalam menghadapinya. Tadi sudah diceritakan sedikit banyak oleh Pak Fajri Hidayat selaku analis hukum Bawaslu Kota Palembang bagaimana Bawaslu ini merespon PHPU dan ternyata memang ada mungkin yang akan diselesaikan dan namun belum rilis untuk saat ini. Jadi pemirsa mungkin yang ada di rumah penasaran mungkin langsung bisa cek di websitenya MK kali ya untuk terkait dengan rilisnya sendiri dari kasus yang sudah diajukan PHPU ini sendiri. Tapi sebelum membahas mengenai kasus ini tadi, karena sebelum kita jeda iklan, kita sempat membahas mengenai SDM yang sekarang sudah alhamdulillah jauh lebih meningkat karena memang mungkin didominasi oleh Gen Z tadi. Terkait dengan SDM pasti juga sejalan atau paralel dengan teknologi. Teknologi apa sih yang lebih banyak membantu di pemilu kada kali ini? Ya, kalau untuk pelaksanaan itu untuk Bawaslu sendiri, Bawaslu sendiri itu di SIWASLI, kalau pemilu untuk namanya SIWASLU, itu teknologi informasi yang membantu untuk menyampaikan laporan secara real time. Jadi ketika kemarin
malam pemungutan suara siang tanggal 27 malamnya kami sudah bisa dapat data di mana terjadi dugaan-dugaan pelanggaran, Mbak. Itu tanpa harus kami menelpon satu-satu, kami langsung dapat data ini ada dugaan pelanggaran 37 kemarin kalau nggak salah catatannya 37 dugaan pelanggaran, kemudian langsung kami verifikasi. Nah, dengan adanya itu kan jadi lebih terbantu. Dengan itu kami lebih cepat mengetahui apa yang terjadi di lapangan di TPS DPS itu. Oh, artinya aplikasi ini lebih mencatat atau melaporkan apa-apa saja yang disaksikan oleh Bawaslu dan juga mungkin laporan-laporan di real time ya? Iya. Pada saat itu. Jadi aplikasi Siwasli itu menyampaikan apa yang ditemukan, apa peristiwa di tiap TPS yang oleh seluruh itu se-Indonesia loh, Mbak. Se-Indonesia pada saat yang bersamaan. Sebelumnya itu agak nggak sukses, 2019 kemarin nggak sukses, tahun ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi apa-apa pengalaman yang sebelum-sebelumnya sudah jadi perbaikan tahun ini. Itu juga yang salah satunya kami bisa tahu ada beberapa pelanggaran sehingga direkomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU itu. Dari aplikasi itu. Salah satu yang membuat 5 tadi mengulang ya, 5 TPS kemarin. Jadi ada laporan di Kecamatan Sako kalau nggak salah, Kecamatan Sako tuh ada ini, kami verifikasi benar, kemudian diteliti, diperiksa, ya udah benar, langsung rekom PSU. Dari aplikasi itu juga kami tahunya. Berarti teknologi ini sangat membantu ya, termasuk juga yang menjalankan teknologinya ya, yang pengguna dan juga yang menggunakan. Jangan smart teknologinya aja, tapi yang pengguna tidak smart. Betul, harus smart people smart ya. People. Nah, Pak Fajri ini kan selaku analis hukum, mungkin juga sedikit banyak mendengar selentingan-selentingan kalau misalnya diragukan secara integritas Bawaslu, profesionalismenya seperti apa. Nah, dengan cara apa membuktikan Bawaslu bahwa tetap kok walaupun memang kan di belakang layar mereka tidak tahu bagaimana berdarah-darahnya Bawaslu bekerja gitu ya. Tapi kan di depan mereka selalu beranggapan bahwa integritasnya agak diragukan, profesionalismenya mungkin belum masih melekat di benak masyarakat juga. Bagaimana Bawaslu membuktikan ini bahwa kita tetap kok sejalan dengan apa yang sudah diamanahkan begitu? Ya, kalau masyarakat melihat bagaimana kami kemarin melaksanakan tugas, dan kami memang tidak publikasi apa yang kami lakukan gitu kan, karena tidak perlu dipublikasikan juga. Ya, salah satunya pelaksanaan PSU kemarin itu adalah bukti kami sudah keseriusan kami melaksanakan tugas. Kemudian pada saat rekap, kalau teman-teman masyarakat melihat apa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu, baik itu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, sampai dengan provinsi, itu Bawaslu banyak sekali saran perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi. Dan itu yang di luar ya, yang bisa disaksikan orang banyak. Yang di dalam ya bagaimana kami, Bawaslu itu sejak masa tenang itu tanggal 24 September sampai dengan terakhir kemarin tanggal 7 Desember itu alhamdulillah kami bekerja 24 jam Mbak di kantor. 25 jam alhamdulillah ya? Besok ya. paginya soalnya paginya ya. Jadi rumah itu udah kayak hotel aja kan, pulang ngambil baju mandi bentar. Tapi anak-anak ayah kerja lagi ya, gitu ya. Ayah kemana ini? Ya itu bentuk tanggung jawab kami ya terhadap pelaksanaan itu. Dan ya ada beberapa yang membuktikan, ada yang datang ke kantor Bawaslu melaporkan itu pada jam pukul 10 malam. Tetap direspon, kami layani. Oh, artinya memang 24 jam dibuka begitu untuk melaporkan? Sampai dengan kemarin di tahap rekapitulasi tanggal 7 Desember kami 24 jam sudah standby di kantor terus untuk salah satunya untuk menerima laporan ya. Karena secara norma itu di peraturan Bawaslu sejak masa tenang sampai dengan rekapitulasi itu Bawaslu bisa menerima laporan itu selama 24 jam. 25 jam malah ya. 25 jam ya, untuk satu 25 ya. jam, sekarang absennya jam 8, baliknya jam 9. Nunggu jam 8 dulu baru absen. Nunggu teman-teman yang lain. Iya. Jadi memang ya walaupun dinilai masih kurang ya namanya manusia ya Pak ya. Jadi memang kalau kata Pak Fajri tadi yang baik-baiknya memang tidak diposting. Karena tidak butuh validasi. Tapi ini saatnya dijelaskan ya. Betul. Jadi yang selama ini tuh negative thinking, mikir Bawaslu tuh cuma yang penting ada, enggak ya. Mereka bekerja keras dan pastinya berdedikasi ya untuk bersama kita mengawal pemilu kada kali ini. Sampai nanti pelantikan ya. Nah kalau kita ngomongin terkait dengan koordinasi, khususnya mungkin PHPU, lalu mungkin ada
laporan-laporan yang akan diselesaikan? Biasanya koordinasi Bawaslu ini akan Kemana seperti apa saja? ya? Ya, Bawaslu itu karena kami pihak yang di tengah, jadi Bawaslu itu koordinasinya secara struktural ke atas. Bawaslu Kabupaten, Kota, itu ke Bawaslu Provinsi, kemudian ke Bawaslu RI. Itu mempersiapkan apa-apa yang harus kami sampaikan dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tidak ada apa ya? Artinya tidak perlu banyak komunikasi dengan yang menggugat dan tergugat kami begitu ya? secara ini tidak boleh berkomunikasi dengan para pihak yang lain karena kami menjaga netralitas kami, menjaga integritas kami. Jadi apa yang kami sampaikan benar-benar pure dari apa yang kami kerjakan. Tidak Jadi apa saja yang tadi dipersiapkan, yang pertanyaan saya di awal, apa yang sudah disiapkan, berarti itu langsung ke atas? langsung ke atas laporannya, Mbak. Hari ini rencananya memang kami ke Bawaslu RI untuk menyampaikan laporan itu, apa yang sudah kami persiapkan. Kemarin juga ada apa? Pimpinan kami dari Bawaslu RI, ada tenaga ahli yang datang ke Bawaslu Kota Palembang menanyakan sudah sampai sejauh mana sih persiapan untuk pelaksanaan PHP di Mahkamah Konstitusi. Kemarin sudah kami disupervisi juga apa yang kurang, apa yang harus dipersiapkan sudah ini Bawaslu RI langsung turun ke Bawaslu Kota Palembang. Oke, jadi memang koordinasinya langsung ke atas ya? Ya. Tidak dipengaruhi oleh yang ada di Tidak sekitar dipengaruhi oleh sini. para pihak. Ya. Tapi kalau masyarakat yang ingin memantau terkait ini PH Pilkada ini, Pak Fajri, bagaimana ini? Apa Cara bisa ke mereka. Bawaslu atau justru harus MK atau justru bagaimana? Ya, ke Mahkamah Konstitusi itu kan ada websitenya di mkri.id, itu bisa dilihat. Semua orang bisa memantau itu. Beberapa hari ini sudah 202 permohonan kalau nggak salah. Seluruh Indonesia. Permohonan pilkada Gugatan ya, gugatan pilkada. Itu bisa dipantau. Kemudian pada saat nanti persidangan ada apa ya, siaran langsung juga di websitenya MK dan juga di apa media sosialnya MK secara langsung. Masyarakat bisa memantau seperti itu. Oh, artinya tidak ditembuskan ke Bawaslu masing-masing provinsi ya? Tidak. Pusat jadinya ya? Ya. Jadi masyarakat langsung mengakses langsung ke... Ya, termasuk apa yang akan kami sampaikan nanti di Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa melihatnya di siaran langsung di YouTube. Dan berkas-berkas apa, dokumen apa, keterangan apa yang kami sampaikan secara tertulis itu bisa diakses, semua orang bisa mengunduhnya di website Mahkamah Konstitusi. Artinya masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses kerja Bawaslu sendiri ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi untuk pemirsa PAL TV yang mungkin ingin mengetahui juga seperti apa perkembangan kasus khusus untuk kota kita begitu ya, atau mungkin kota-kota lain yang terkait dengan Anda ya, silakan nanti di websitenya mkri.id. Nah, kalau selanjutnya ini kan tidak lama lagi ya, akan ada pemilihan lagi ya, Pak Fajri ya? Kita akan menghadapi pemilu kembali kan ya? Tidak, selama. Masih lah. Persiapannya seperti apa kalau dari Bawaslu? Bawaslu sekarang Sudah mulai dari sekarang atau justru nanti mendekati tahun-tahun? Ya, dari sekarang kami sudah mulai mengumpulkan evaluasi apa-apa yang kemarin dilaksanakan di pemilu maupun di pilkada sudah dikumpulkan. Kami juga akan melakukan analisis kekurangannya di mana sehingga nanti pada saat pemilu serentak berikutnya sudah menjadi perbaikan. Seperti yang kemarin 2019 sudah ada perbaikan di 2024 ini. Iya, seperti dan terbukti SDM dan lain tadi ya. Siapa tahu sudah mulai dari tahun depan kerjanya lagi kan? Oh jangan, masih lama ya. Tarik nafas dulu ya kita ya. Tarik nafas dulu. Nah, evaluasi tadi ngomongin masalah evaluasi Pak Fajar, mungkin yang dievaluasi tahun 2024 sehingga tidak terulang lagi ini apa? Ya, lebih ke kerja pengawasan ya, karena kami paham dengan personel kami yang sangat sedikit, kami agak kesulitan juga. Yang harus dievaluasi menurut saya secara ini ya, dari analisis saya adalah kerjasama dengan masyarakat banyak gitu, yang membantu Bawaslu bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Itu sebenarnya lebih pengawasan partisipatif. Bawaslu ada program pengawasan partisipatif yang menurut saya itu agak lebih diperluas lagi range-nya. Kalau kemarin sama ormas, sama organisasi, sama mahasiswa mungkin yang agak ini ke depan mungkin ke pemilih pemula ya yang lebih teman-teman adik-adik yang di SMA kelas 3 itu sudah mulai dibangun kesadarannya untuk peduli melakukan pengawasan terhadap pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kalau sekarang di tingkat mahasiswa Gen Z itu sudah mulai peduli ya. Ke depan menurut saya kayaknya harus lebih ke bawah lagi ke sosialisasinya ya mungkin ya. Baik. Nah, ini Pak Fajri terakhir boleh dikasih himbauan ke pemirsa sembari menunggu
hasil nanti PHPU juga, lalu nanti kita menuju pelantikan untuk khususnya wali kota juga di bawah Bawaslu. Seperti apa himbauan untuk masyarakat, silakan. Ya, untuk masyarakat Kota Palembang khususnya mari kita jaga kondusivitas, tunggu nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya itu menurut saya yang terbaik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Iya, kita tetap menjaga kedamaian ya. Betul, hormati segala pun hasil ya. Betul. Kalau memang tidak ada yang berkenan di hati, silakan nanti di Siswali ya, Pak ya, bisa dilaporkan ya. Iya. Atau sudah ditutup? Tetap bisa ngelapor secara langsung ya ke langsung Langsung ke Bawaslu aja. ya. Jadi daripada kita gontok-gontokan di rumah ya, Di atau di sosmed grup WA apalagi ya. ya. Mendingan langsung aja ke Bawaslu gitu ya. Betul. Dan pastinya kita ucapkan banyak terima kasih nih Bapak Ahmad Fajri Hidayat atas informasinya, atas waktunya, dan juga bisa berbincang juga nih dengan pemirsa PAL TV Betul, hari dapat ini, ilmu Bapak. baru lagi hari ini ya tentang Betul. PHPU juga. Pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cak Midun. Dan aku Pice Kiki. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh